Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 3 Rabiul Tsani 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 2023, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 45 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami', yaitu hadis yang berbunyi wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir, semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulm, hati-hatilah dari perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim itu akan mengakibatkan kegelapan yang berlipat-lipat di hari kiamat bagi pelakunya. Wattaqus syuh, dan hati-hatilah dari sifat pelit. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sifat pelit ini telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah mengupas tentang sifat pelit ini dari berbagai sisi, tentang tercelanya sifat pelit, kemudian dampak buruk dari sifat pelit di dunia, dampak buruk dari sifat pelit di akhirat, terus macam-macam sifat pelit. Hari ini kita akan membahas tema yang sudah dinanti-nanti dan sudah ditanyakan. Apa itu tips mengikis sifat pelit? Apa tema kita? Tips mengikis sifat pelit. Bagaimana caranya supaya sifat pelit yang merupakan sifat bawaan sejak lahir setiap manusia, bagaimana kita bisa mengikisnya dari diri kita? Tentu banyak tips yang disampaikan oleh para ulama, namun karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu, maka kita hanya akan mengangkat 3 tips saja. Yang pertama, berhusnudzon kepada Allah. Apa yang pertama? Berhusnudzon kepada Allah. Apa husnudzon? Berprasangka baik.
Ini urusan akidah atau bukan? Akidah. Dermawan itu akhlak atau akidah? Akhlak. Jadi ternyata akhlak itu pondasinya adalah akidah. Akhlak itu pondasinya apa? Akidah. Jadi kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita, maka perbaikilah akidah kita. Yang pertama, tipsnya adalah berhusnudzon kepada Allah. Apa hubungannya antara husnudzon dengan sifat pelit manusia? Yang melarang kita untuk pelit siapa? Allah. Yang nyuruh kita untuk dermawan siapa? Allah. Allah itu maha baik. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Karena Allah maha baik, maha pengasih, maha penyayang, tidak mungkin kalau nyuruh sesuatu untuk menyusahkan kita. Tidak mungkin. Allah nyuruh apa? Allah nyuruh apa? Dermawan. Apakah mungkin Allah suruh kita dermawan supaya kita susah? Tidak mungkin. Apa mungkin Allah nyuruh kita untuk infak supaya kita hidupnya sengsara? Tidak mungkin. Apa mungkin Allah nyuruh kita rajin bersedekah supaya kita jatuh miskin sehingga hidup kita terlantar? Tidak mungkin. Orang yang pelit sejatinya dia telah bersuudzon kepada Allah. Suudzon kepada sesama muslim boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Padahal muslim mungkin enggak berbuat buruk kepada kita. Muslim. Jenengan punya tetangga muslim? Punya. Pernah enggak tetangga jenengan berbuat buruk kepada jenengan? Sering? Masya Allah. Boleh enggak kita suudzon sama tetangga kita? Tidak boleh. Allah Azza wa Jalla enggak pernah berbuat jahat kepada kita. Kok bisa-bisanya kita suudzon kepada Allah Azza wa Jalla? Wah, ngonak infak ya, jadi kere. Itu suudzon namanya. Suudzon kepada siapa? Kepada Allah. Suudzon kepada sesama manusia. Suudzon kepada sesama muslim saja haram, apalagi suudzon kepada Allah. Lah terus kenapa Allah Azza wa Jalla nyuruh kita untuk dermawan, nyuruh kita untuk rajin infak? Itu untuk kebaikan kita. Allah nyuruh kita untuk rajin sedekah, itu untuk keberkahan hidup kita. Allah nyuruh kita untuk dermawan supaya hidup kita bahagia. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Saba ayat 39? Surat apa? Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhankulah yang membuat sebagian orang rizkinya lancar dan yang membuat sebagian orang rizkinya seret. Katakanlah wahai Muhammad,
bahwa Tuhanku yaitu Allah Azza wa Jalla dialah yang membuat ada orang kaya, ada orang miskin. Terus apa kata Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kalian infakkan itu, apa yang kalian sedekahkan itu, pasti Allah akan ganti. Napa? Pasti Allah akan ganti. Di dunia apa di akhirat? Di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Kalau Allah ngasih ganti lebih baik dari apa yang kita berikan atau lebih buruk dari apa yang kita berikan? Lebih baiklah. Lebih baik. Allah itu maha kaya, Allah itu maha dermawan. Jenengan bayangkan saja ya, ganti di akhirat, ganti di akhirat. Allah janjikan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Harta yang kalian infakkan di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Infak 1000 pahalanya bisa 700.000, bayangkan. Ini balasan dan ganti dari Allah Azza wa Jalla. Makanya apa kata Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Anfiq unfiq alaik. Wahai hambaku, berinfaklah, aku akan infak kepadamu. Wahai hambaku, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Wahai hambaku, bersedekahlah, aku akan bersedekah kepadamu. Sedekah kita sama sedekah Allah banyak mana? Ya jelas Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Yadullahi mal'a la taghidhuha nafaqah. Tangan Allah Azza wa Jalla itu penuh dengan karunia, dengan kekayaan. Tidak pernah berkurang saat Allah Azza wa Jalla memberi para hambanya. Di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, "Ara'aitum ma anfaqa mundhu khalaqas samaa wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yadihi." Ketahuilah, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sejak itu Allah memberi hamba-hambanya, ngasih makan, ngasih minum, ngasih nafas, ngasih kekayaan, ngasih tanah, ngasih mobil. Buat berapa orang? Buat berapa orang? Miliaran manusia. Bahkan mungkin triliunan. Yang dikasih sama Allah cuma manusia. Kuda Nil, paus, apa maning jajal? Makan kita sama paus banyak mana? Paus. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah kasih mereka, Allah kasih. Itu sama sekali tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Kok kita ragu dengan janji Allah Azza wa Jalla? Sebagian manusia lebih percaya setan daripada percaya Allah. Tumon. Siapa? Jangan tahu, yang nakut-nakuti kita kalau mau infak, bokere,
Engko anaknya bayar SPP ke priwe. Mbok ora bisa bangun omah, mbok ora bisa tuku mobil, mbok ora bisa bojo mani. Itu yang takut-takuti kita sebetulnya siapa? Setan. Yang menjanjikan ganti kalau kita infak siapa? Allah. Lah, kok lebih percaya setan daripada percaya Allah? Setan itu tukang bohong. Allah itu maha jujur. Orang ngakunya beriman, kok lebih percaya setan yang tukang bohong dibandingkan Allah yang maha jujur? Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 268? Surat apa? Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu yang menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan mengajak kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah Azza wa Jalla, dialah yang menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia. Berarti yang pertama apa tipsnya? Berhusnudzon. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillah. Yang kedua, latihan rutin berinfak walaupun sedikit. Latihan rutin berinfak walaupun sedikit. Rutin itu setiap apa? Nunggu Muharram. Arab infak nunggu apa? Muharram. Rutin itu berarti tiap hari, setiap hari. Apa kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Setiap hari ada dua malaikat turun. Setiap hari ada dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Ganti di mana tadi? Ganti di mana tadi? Di dunia dan di akhirat. Malaikat pertama berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang kedua berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Siapa sing nyupatani? Malaikat. Jangan disupatani nang ustad bewis wedi supatani kiai yo. Cilaka ustad. Itu bisa enggak tidur 3 hari 3 malam. Padahal ustad kan manusia biasa. Kiai punya dosa enggak? Punya, namanya manusia. Malaikat
Tidak ada dosanya malaikat. Berarti dongane mandi siapa? Doanya manjur siapa? Malaikat. Ustaz, tanggaku medit, duitnya tambah akeh Ustaz. Katanya doanya malaikat? Katanya doanya malaikat manjur. Tetangga saya pelit Ustaz, tapi hartanya tambah banyak. Padahal malaikat tadi berdoa hancurkan, musnahkan. Jamaah yang kami hormati, yang namanya musnah itu tidak mesti musnah fisik hartanya, tapi juga bisa bermakna musnah keberkahannya. Jadi yang namanya musnah, hancur, lenyap, itu enggak mesti barangnya yang hilang, tapi bisa jadi yang hilang, lenyap dan enggak ada barokahnya, dan enggak ada manfaatnya adalah yang lenyap adalah keberkahannya. Indikatornya apa Ustaz? Hilang keberkahannya, tidak mendatangkan ketenangan, tidak mendatangkan kepuasan, selalu merasa apa? Kurang. Ketika dia meninggal dunia, bahkan sebelum meninggal dunia, anak-anaknya sudah pada rebutan kekayaan tersebut. Sikut-sikutan, bukan hanya sikut-sikutan, malah tendang-tendangan. Bukan hanya tendang-tendangan, malah bunuh-bunuhan kakak adik demi mendapatkan jatah yang paling banyak. Itukah keberkahan? Musnah. Malaikat dua tadi kapan turunnya? Setiap hari. Berarti setiap hari kita kudu napa? Kudu infak. Ya duitnya entong Ustaz, wong gaji kursi juta. Kan tadi sudah dijanjikan sama Allah akan diganti. Dan saya di awal tadi katakan apa? Latihan rutin berinfak walaupun sedikit. Kenapa saya kasih kalimat sedikit? Kenapa? Kalau banyak gimana? Kalau banyak gimana? Bagus apa jelek? Bagus. Kenapa saya katakan sedikit? Namanya juga latihan. Namanya juga latihan. Orang dari pelit. Orang dari nopo? Pelit. Bukan hanya pelit, tapi super pelit. Ujuk-ujuk disuruh infak dengan nominal yang besar. Susah? Susah. Ujuk-ujuk langsung diporoti. Diporoti siapa? Apa diporoti? Diapain? Dipaksa. Keluarkan isi dompetmu semuanya. Waduh, Ustaz isi dompetku kabehan. Diberi maning, wis ditonton wong akeh kan izin kan akhirnya. Tapi kalau Mas, jenengan punya berapa di situ? Ada 100, ada 50, ada berapa? Rosa ndeleng dompetnya jenengan Rosa. Ada 2000, ya, ada 1000. Sudahlah, jenengan mulai dari yang berapa? 1000. Tapi rutin. Aja wis 1000 setahun sepisan. Bangetan banget itu. Tapi rutin 1000. 1000 rutin berarti sebulan berapa? 30.000. Banyak apa sedikit? 30.000 banyak apa sedikit? Sedikit lah, wong gajinya 1 juta.
Malah ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, 1.000, sehari 1.000. Kenapa Ustadz mulai dari yang sedikit? Karena yang namanya latihan itu butuh proses. Makanya apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim? Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang rutin walaupun sedikit. Nabi katakan walaupun apa? Sedikit. Tidak apa-apa mulai dari yang sedikit. Yang penting ikhlas dan rutin. Jangan pernah kita remehkan infak yang sedikit itu. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Kata Sufyan Ats-Tsauri seingat saya. Betapa banyak amalan yang sedikit dengan keikhlasan menjadi besar. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, kata Nabi SAW. Lindungi tubuh kalian dari api neraka walaupun hanya dengan infak kurma separoh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kurma separoh. Mendoan apa? Separoh. Mendoan berapa sekarang? Berapa? 2.000. Berarti separoh berapa? 1.000. 1.000 yang kita infakkan ini, kalau kita ikhlas, itu bisa menjadi sebab dilindunginya tubuh kita dari api neraka. Rutin, berat apa susah? Susah atau berat? Susah. Betul, susah. Kenapa? Karena jenengan sedang melawan nafsu. Yang protes adalah nafsu kita. Kalau yang protes nafsu kita, apa yang mesti kita lakukan? Lawan. Jangan nurut. Yang protes nafsu kita, lawan. Nafsu itu bukan untuk dituruti, tapi untuk dilawan. Kata seorang penyair Al-Busiri rahimahullah, "Wan nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimu." Nafsu itu bagaikan bayi. Bagaikan bayi. Kalau kamu sapih, maka dia akan berhenti netek. Tapi kalau kamu biarkan, nanti brengosen netek. Nafsu itu seperti apa? Bayi. Bayi itu perlu disapih atau tidak? Perlu. Saat disapih, bayi tersebut protes atau tidak? Protes. Demo ibu ya? Gimana protesnya? Nangis. Ibu yang baik bagaimana? Ibu yang baik bagaimana? Nyerah? Enggak. Dia akan berusaha dengan berbagai cara. Kadang pakai tensoplas, kadang pakai obat merah, kadang pakai minyak kayu putih, kadang pakai protowali. Apa sih yang protowali nih? Ya. Pokoknya segala cara dilakukan supaya bayi ini nggak netek lagi. Saya tanya sama jenengan, bayi itu protes berapa lama? Jenengan sih ngerti apa ora? Ngertinya kok kelalen ya. Seminggu, 2 minggu, pol boleh berapa? Sebulan. Masa transisi
Itulah masa ketika nafsu kita protes. Kenapa suruh infak? Dan masa transisi itu harus kita lewati. Setelah kita lewati, awalnya berat akan terasa apa? Ringan. Bahkan bukan hanya terasa ringan, bahkan kita akan menikmatinya. Dan terasa ada sesuatu yang hilang ketika kita tidak melakukannya. Makanya bayi yang sudah disapih, disodor-sodori mau nggak? Nggak mau. Sudah nggak doyan. Padahal kemarin protes, nangis. Nafsu itu mirip kayak gitu. Jadi ketika nafsu kita menolak, ngapa infak? Itu harus dilawan. Dan jangan dituruti. Paksa. Walaupun mulai dari nominal yang kecil. Bukan berarti nominal yang kecil nganti mati 1000 terus ya orang lah. Saatnya sudah mulai terasa nikmat, naikkan. Jadi berapa? 1.500. Ya Allah, isra apa lah. Ikhlasnya semono. Tapi lama-lama ya dinaikkan. Gitu. Banyak ke masjid itu sangu apa? Sangu duit. Ya, ke masjid itu bawa duit. Ya, masuk ke masjid, lihat kotak infak, masukin infak. Biasakan anak-anak kita juga. Biasakan diri kita, biasakan anak-anak kita. Ini yang keberapa? Yang kedua. Apa yang pertama tadi? Husnudzon kepada Allah. Yang kedua, latihan rutin infak walaupun sedikit. Yang terakhir, yang ketiga, berdoa kepada Allah. Apa yang ketiga? Berdoa kepada Allah. Kenapa Ustaz? Karena satu-satunya yang bisa mengubah karakter buruk seseorang, sinten? Allah. Manusia itu hanya bisa berusaha. Manusia itu hanya bisa berikhtiar. Manusia itu hanya bisa latihan. Tapi yang akan membuang sifat pelit itu dari hati kita adalah Allah Azza wa Jalla. Maka berdoalah kepada Allah. Entah jenengan masih ingat atau tidak, pertemuan pertama kita mengkaji hadis ini saya sudah bawakan doanya. Apalah atau tidak? Ya sudah, saya ajari depannya ya. Allahumma. Loh, kabeh tunggu ya Allahumma Ustaz. 8 penyakit. Minta perlindungan kepada Allah dari 8 penyakit. Ingat. Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Doa yang isinya adalah permohonan agar kita dihindarkan dari sifat pelit adalah sebuah doa yang dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kuntu asma'uhu katsiran yaqul, aku sering sekali mendengar Rasulullah SAW berdoa dengan doa berikut ini. Jadi Nabi SAW baca doa ini jarang-jarang apa sering? Sering. Allahumma inni a'udzubika
Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari 8 penyakit. Dari berapa? 8 penyakit. Kita hitung. Minal hammi wal hazani. Minal hammi wal hazani. Wal ajzi wal kasali. Berapa ini? 4. Wal ajzi wal kasali. Wal bukhli wal jubni. Wal bukhli wal jubni. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Yang perlu kita garis bawahi yang mana? Yang nomor berapa? Nomor 5. Kita ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli. Maaf, nomor 6 berarti. Nomor 6. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Terjemahannya apa? Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu dari 1. Al-hammi, terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Terlalu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Wal hazani, terlalu sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi. Terlalu sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi. Wal ajzi, dan lemah. Kenapa? Lemah. Wal kasali, dan malas. Lemah dan apa? Malas. Wal bukhli, maaf berarti nomor 5 betul. Dan pelit. Wal jubni, dan sifat pengecut. Sudah berapa ini? 6. Wa dhala'id dain, dan hutang yang melilit. Wa ghalabatir rijal, dan kezaliman orang lain. Berapa ini? 8. Yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat wal bukhli, sifat pelit. Siapa yang baca doa ini? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pelit. Beliau itu manusia yang paling dermawan di muka bumi. Digambarkan kedermawannya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ajwadu minar rihil mursalah. Kedermawanan Nabi SAW itu lebih unggul dibandingkan angin. Dari sisi apa, kata Ibnu Hajar al-Asqalani? Dari sisi kecepatannya, dari sisi keluasannya, dan dari sisi konsistensinya. Dari sisi apa? Kecepatannya, dari sisi keluasannya, dari sisi konsistensinya. Kecepatannya, Nabi SAW itu cepat banget infak, nggak nunda-nunda. KPL, nggak pakai lama. 1, kecepatannya. 2, keluasannya. Siapa saja dikasih sama Nabi SAW. Mau beriman, nggak beriman, orang Islam, orang kafir, orang sholat, nggak sholat, semuanya dikasih sama Nabi SAW. Orang kafir pernah dikasih sama Nabi SAW 300 ekor unta. Orang kafir. Keluasannya. Terus yang ketiga apa? Konsistensinya. Terus menerus Nabi SAW dermawan. Cuman memang ada puncaknya. Puncaknya adalah ketika bulan Ramadan. Itu puncak kedermawanan Nabi SAW. Tapi sepanjang tahun beliau dermawan. Puncaknya di bulan
Ramadan. Kalau manusia yang paling dermawan rutin baca doa ini, kok kulo kali jenengan ora rutin, kuwi jenengane kebangetan. Jenengan paling dermawan atau nembe latihan Arab dermawan? Nembe Arab. Nembe apa? Arab baru akan. Orang maca donga giye, kowe kebangetan temenan. Nabi SAW manusia yang paling dermawan saja rutin baca doa ini. Karena yang namanya gangguan, bisikan itu selalu datang. Ya tadi alasannya, wah nanti gimana, belum punya rumah, nanti belum punya mobil, belum ini, belum itu, nanti anak kita gimana. Bisikan-bisikan ini jangan kita biarkan mendominasi kepala kita. Apa mesti jaminan kalau anak kita kasih warisan harta yang melimpah ruah pasti bahagia dan hidupnya kaya raya? Belum tentu. Sebaliknya juga nggak mesti anak yang kita kasih warisan pas-pasan hidupnya bakalan apa? Sengsara dan bakal miskin. Belum tentu juga. Kewajiban kita adalah berikhtiar, bekerja yang proporsional. Kemudian kita infak, kita sedekah, kita keluarkan zakatnya, sisanya serahkan sama Allah. Wallahi demi Allah, orang yang gak sholat saja dikasih makan sama Allah. Orang yang gak sholat saja, orang kafir saja dikasih rizki sama Allah. Masa orang yang rajin sholat, yang rajin infak, yang rajin sedekah bakal diterlantarkan sama Allah? Mustahil. Kenapa? Mustahil, tidak mungkin. Yakin, tumbuhkan perasaan yakin itu dengan janji Allah Azza wa Jalla. Berarti berapa tips kita pelajari? 3. Apa yang pertama? Husnudzon kepada Allah. Yang kedua, latihan infak walaupun sedikit. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti seluruh harta kita itu kita keluarin semuanya, enggak juga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas pernah sakit parah sampai beliau merasa bakalan meninggal dunia. Saat Rasulullah SAW berkunjung membesuk beliau, saat konsultasi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ana dumal, saya ini orang kaya wahai Rasul, wala yarithuni illa binatun li wahidah, saya cuma punya anak perempuan 1. Kaya raya, anaknya cuma 1, perempuan lagi. Afa atasaddaqu bi thulusai mali, apakah boleh saya mensedekahkan 2/3 hartaku? Berapa? 2/3. Nek 1 M berarti berapa? 750 juta. Boleh enggak wahai Rasul? Apa kata Nabi SAW? La. Apalah? Tidak. Qultu afa atasaddaqu bi syatrihi, kalau saya sedekah separuh, berapa berarti? 500 juta. Ini cuma andai ya, hartanya enggak cuma segitu, banyak hartanya. Kalau 500, kata Nabi SAW, la, jangan. Terus Nabi kasih berapa? As-sulus. Berapa as-sulus? Silahkan kamu infakkan 1/3. Berarti berapa? 300. Was-sulusu katsir.
Dan yang sepertiga itu sudah banyak, kata Nabi SAW. Orang mau infak kok dihalang-halangi gitu ya? Enggak. Apa kata Nabi SAW? Innaka antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna nas. Kamu itu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada kamu tinggalkan ahli warismu miskin sehingga mereka harus minta-minta kepada orang lain. Gimana? Tetap pengen rajin infak atau tidak? Tetap ini hadis gembosi apa malah jadi motivasi? Motivasi. Hadis ini ngajarin kita bahwa infak pun ada aturannya, gitu. Bukan kemudian lo habis semangat malah nemburi kayak gini. Bukan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pembahasan hadis berikutnya, insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.